الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Maka hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa merasakan manisnya menuntut ilmu agama. Karena betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka dulunya mengenal ilmu, suka hadir di majelis ilmu, akan tetapi sejalan dengan yaitu waktu yang berlalu, maka dia sudah mulai mengalami kebosanan, kejenuhan. Maka beruntunglah kita yang masih diberikan hidayah untuk bisa senantiasa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu, yang mana kita merasakan kelezatan, yaitu manisnya kita bisa belajar ilmu agama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qawil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin. Dan kita sudah selesai di dalam pembahasan al-hadisul awal wa huwa hadisun niyyah Dan kita sudah melewati pembahasan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang innamal a'malu binniyat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki al-hadisus tsani, hadis yang kedua yang biasa dikenal dengan hadis Jibril, Bahkan Syekh Abdul Azim Badawi, beliau memiliki risalah khusus ilmu din min hadis Jibril. Jadi satu hadis ini kemudian disyarah menjadi seperti kitab ini juga Jadi satu hadis disyarahnya satu kitab ini. Maka di sini kita akan mempelajari ini 1/40-nya saja. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur yang menjelaskan tentang yaitu pokok keislaman, keimanan, dan juga derajat al-ihsan. Hadis yang sangat lengkap yang insyaallah akan kita pelajari pada malam hari ini insyaallah. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Man yahfaz hadzal hadis falyarfa' yadah. Angkat tangannya. Antum hafal? Sudah? Sudah hafal? Mungkin? InsyaAllah. Coba jarib. Karena kita kemarin sepakat sebelum mengkaji kan ada yang hafalan. Kalau nggak ada yang hafalan nggak jadi ngaji Tafadhal al-akh. Safari la yura alaihi atharu safari fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi fa asnada
ila rukbatayhi, ila rukbatayhi. Ya, kemudian wa wada'a kaffaihi, ya, Muhammadu, Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. qala Ya fa'akhbirni 'anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni, ma fi qala mubashara, langsung fa akhbirni. 'anil ihsan. Qala anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala fa akhbirni. Qala al-mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'i. Ya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala anta bidal amatu rabbataha wa antaral kana al-urata al-alata bi'a asya'i yatatawaluna min subyani. ثم انطلق ولبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري بالساعد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه يجيب. Ya, santum, barakallahu fikum. Masyaallah ya. Jadi insyaallah yang lain juga nanti yang menghafal. Udah nikah antum? Sudah nikah? Nah, dia kalau ada akhwat mau cari ikhwan ini. Dia sudah hafal hadis Jibril insyaallah. Ya. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tatkala kami sedang duduk-duduk, ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi, ya. Maka terlihat, ya, yaitu kami melihat ada seorang yang syadidu bayadi thiyabi, ya. Seorang yang menggunakan baju yang sangat putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun, ya. Dan anehnya, ya, tidak terlihat darinya itu bekas safar. Akan tetapi, ya, di antara kami tidak ada yang kenal dia. Ini kan satu yang aneh. Jadi orang bajunya sangat bersih, putih, dan rambutnya sangat hitam, tidak kusut, ya, tidak lepek gitu, ya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengenalnya, dan tidak terlihat sedikit pun bekas yaitu safarnya. Maka ini suatu keanehan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian orang ini, ya, dia duduk, ya, yaitu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menyandarkan dua lututnya, ya, kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di sini para ulama berselisih pendapat duduknya itu seperti iftirash atau seperti bersila, ya. Maka yang lebih tepat insyaallah adalah dia dengan iftirash. Jadi duduk, ya, kakinya di bawah, kemudian didempetkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, kemudian dia meletakkan kedua kafnya, ya, ini kaf namanya. Ini apa namanya, Pak? Telapak tangan, ya. Ala fakhidhihi, di atas kedua pahanya siapa? Nah, di sini juga khilaf. Hinya kembali ke Rasul apa kembali kepada orangnya? Ya.
Maka insyaallah yang lebih yang saya pegang adalah kepada tangannya, ke pahanya sendiri. Jadi seperti antum duduk menghadap seseorang, kemudian tangan antum di atas paha antum, ya. Dan ini salah satu di antara adab bermajelis ilmu. Ya. Jadi dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya atau kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang al-Islam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian disebutkanlah rukun-rukun Islam. Apa saja? Yang pertama al-Islam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah engkau bersyahadat. Syahadatu an la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah, utusannya Allah. Ya. Wa tuqimas salah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau melakukan puasa pada bulan Ramadan, ya. Kemudian wa tahujjal baita, dan engkau menunaikan ibadah haji. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu untuk, ya, melakukan perjalanan tersebut. Qala sadaqta, dan orang tadi yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang orangnya sangat asing, menggunakan baju yang sangat putih bersih, yang tidak terlihat bekas safar, dan tidak seorang pun sahabat mengenalnya, kemudian dia justru mengatakan kamu benar. Ya, kalau ada yang menghadap antum kemudian dia jawab seperti itu, apa reaksi kita? Aneh, ya. Yang lain akan mengatakan aneh ini orang. Dia bertanya tapi kok dia yang membenarkan, ya. Maka kemudian apa? Dia mengatakan qala sadaqta. Dia mengatakan kamu benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka ini sungguh sangat ajib, sangat aneh. Dia yang bertanya tapi dia juga yang membenarkan, dia yang menjawab. Ini maksudnya apa ini? Ngetes berarti, ya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian dia bertanya lagi, ya. Kabarkanlah kepadaku tentang al-iman. Apa itu iman? Maka kemudian dia mengatakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, ya. Ini disebutkan rukun-rukun iman, ya. Jadi dari sinilah apa namanya disimpulkan rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Rukun iman ada 6 berdasarkan hadis Jibril. Makanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Qala sadaqta, dan anehnya lagi dia mengatakan Muhammad engkau betul, ya. Fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Maka qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Dan ini derajat yang tertinggi, yaitu tentang al-ihsan. Jadi yang pertama al-Islam, kemudian al-iman, kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Yaitu apa? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, dan tidak mungkin seorang pun bisa melihat Allah di dunia, ya, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu melihatmu, ya. Jadi ini sudah derajat tertinggi di dalam keislaman seseorang, apabila dia bisa menjalani hidupnya merasa senantiasa diawasi Allah. Apabila dia beribadah merasa, ya, sedang dilihat oleh Allah, maka ini derajat yang paling tinggi, ya. Kemudian dia bertanya lagi, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang as-sa'ah. Apa Pak as-sa'ah? Tentang hari kiamat, ya, yang memiliki banyak sekali nama.
Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Sama-sama tidak tahu. Ya, maka jangan tanyakan kepada saya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, Qala antalidal amatu rabbataha. Itu seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian yang kedua di antara tanda ya akan datangnya hari kiamat, engkau melihat seseorang yang dia tidak menggunakan sendal, ya, yang dia ceker, ya. Kemudian dia tidak menggunakan baju, ya, bugil, ya. Kemudian dan dia ri'a asya'i, dia memelihara, merawat yaitu kambing atau hewan ternak, akan tetapi justru mereka ya dia bisa membangun bangunan yang sangat tinggi. Itu diantara cirinya, ya. Jadi seorang yang miskin yang tidak punya apa-apa kemudian dia sukses dan kemudian bisa membangun bangunan yang sangat megah, sangat mewah, sangat tinggi, maka ini diantara tanda dekatnya hari kiamat. Summan talaqa falabitha maliyan, ya, dalam riwayat yang lain falabistu maliyan. Kemudian berlalulah dia pergi falabitha maliyan, kemudian dia tetap ya di situ sejenak, yaitu maksudnya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian dia mengatakan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa tadi itu yang bertanya sama saya? Ya. Jadi di antara kumpulan sahabat yang sedang duduk-duduk, itu di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab. Kemudian ditanya, Umar, kamu tahu enggak siapa tadi? Ya, kenapa? Karena merasa aneh. Dia duduk di hadapan Nabi, tidak pernah dikenal, tetapi dia bertanya kepada suatu yang besar, yang agung, bahkan tentang hari kiamat. Ya. Akan tetapi justru dia membenarkannya sendiri. Wa huwa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan, Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, saya tidak tahu. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Ya. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah ya bahwasanya dia tadi itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi siapa tadi yang datang? Yaitu malaikat Jibril, ya, yang dia menyerupai manusia, ya. Jadi kalau aslinya malaikat Jibril dia punya berapa sayap? 600 janah, 600 sayap. Yang mana sayapnya itu bisa menutupi ufuk barat dan ufuk timur, gelap semua, ya. Jadi kalau malaikat Jibril hadir, maka semuanya akan menjadi gelap. Dan malaikat Jibril di sini, ya, dia hadir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa wujud manusia, ya, yang rambutnya hitam, yang memiliki baju yang putih dan sangat bersih. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi inilah hadis Jibril yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah. Kata beliau, al-awwal, poin yang pertama, hadis Jibril hadza an Umar infarada bi ikhrajihi Muslimun anil Bukhari. Hadis Jibril ini, ya, yang kita baca barusan itu dari Umar ibn al-Khattab yang dia bersendirian di dalam mengeluarkan hadis tersebut, yang mana bersendirian ya Imam Muslim di dalam mengeluarkan hadisnya ya daripada Bukhari. Ya, jadi Imam Muslim mengeluarkan hadis ini ya dengan riwayatnya beliau. Wattafaqu ala ikhrajihi min hadits Abi Hurairah. Dan mereka berdua ya bersepakat atau sama di dalam hadisnya, di dalam mengeluarkan hadis yaitu dari hadisnya Abu Hurairah. Ya. Jadi ada hadis yang serupa yang berbicara tentang hadis Jibril, tetapi yang kita baca ini adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim saja, ya, melalui siapa? Melalui Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dan di sana ada hadis yang muttafaqun alaih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu melalui Abu Hurairah,
Wal Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bada'a ahadits al-arba'in bi hadits Umar. Ya. Dan kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia memulai hadis-hadis arba'innya dengan hadis Umar yang kemarin. Apa? Innamal a'malu binniyat. Wa huwa awalu hadisin fi sahihil Bukhari. Dan hadis tersebut merupakan hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Jadi Al-Imam Nawawi juga menjadikan hadis innamal a'malu binniyat itu sebagai hadis yang pertama sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Wa sanna bi hadis Umar fi qissati maji'i Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjadikan hadis yang kedua ya, seperti yang ada di kitab ini yaitu hadis Jibril ya, atau hadisnya Umar di dalam kisah datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti ini ya. Jadi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat ya, hadis yang pertama di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah itu juga sebagai hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan adapun hadis yang kedua dari hadis Jibril yang kita baca, wa huwa awalu hadisin fi Sahih Muslim ya, merupakan hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Muslim. Paham ya? Jadi di dalam kitab ini innamal a'malu binniyat itu hadis yang pertama dari Sahih Bukhari. Adapun hadis Jibril ini hadis yang pertama juga tetapi di dalam kitab Sahih Muslim ya. Dan beliau Al-Imam An-Nawawi dia membawakan dua hadis yang pertama tadi di dalam kitab beliau yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wa qad sabaqahu ila dzalika al-Imam Al-Baghawi. Dan sungguh telah mendahului beliau, siapa maksudnya? Yaitu Al-Imam An-Nawawi. Yaitu Al-Imam Al-Baghawi di dalam dua kitabnya Syarhus Sunnah dan juga Masabihus Sunnah. Ya. Jadi urutan hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis Jibril, maka ini sudah pernah dilakukan juga oleh siapa? Al-Imam Al-Baghawi. Ya, jadi seakan-akan Al-Imam An-Nawawi ini mengikuti ya dari para pendahulunya. Faqad iftatahuma bihadzainil haditsain ya, dan Imam Al-Baghawi telah mendahului di dalam membuka dua kitab tersebut dengan hadis yang sama seperti yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yaitu hadis innamal a'malu binniyat dan hadis Jibril. Wa qad afradtu hadzal hadits bi syarhin mustaqillin awsa' min syarhihi huna. Dan kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan sungguh aku telah menjadikan hadis ini sebagai hadis yang tersendiri ya di dalam mensyarah secara luas, secara bebas ya, yang lebih luas daripada syarahnya Al-Imam An-Nawawi. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana panjangnya ya penjelasan daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam menjelaskan ya hadis yang kedua ini yaitu hadis Jibril ya. Bahkan sebelum yang saya sampaikan bahwasanya ada kitab tersendiri ya seperti ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi ya, penulis kitab Al-Wajiz. Maka beliau membuat satu hadis tersebut dengan syarah satu kitab ya. Maka ini hanya sekitar 8 lembar mungkin ya, 7 sampai 8 lembar. Kemudian sanian yang kedua dari poin-poin yang dituliskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hadal haditsu huwa awalu haditsin fi kitabil iman min sahih Muslim. Ya, ini pengulangan. Dan hadis ini merupakan hadis yang pertama di dalam Kitabul Iman miliknya Al-Imam Muslim ya, dari kitab Sahih Muslim. Wa qad haddatsa bihi Abdullah bin Umar, dan sungguh telah membicarakannya ya, meriwayatkannya Abdullah bin Umar dari bapaknya ya, dengan pembicaraan tentang kisah ya, jadi ada kisahnya. Bagaimana hadis ini bisa sampai? Maka di sini akan diceritakan kisahnya. Dzakaraha Muslimun baina yaday hadzal hadis bi isnadihi an Yahya bin Ya'mar ya. Jadi Imam Muslim dia mendapatkan hadis ini melalui jalurnya yaitu Yahya bin Ya'mar. Ya. Dia mengatakan kana awalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani.
yang pertama kali berbicara ya tentang masalah takdir di Basrah ya, itu adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Jadi ketika beliau meriwayatkan hadis Jibril ini, beliau mendapatkan dari Yahya bin Ya'mar, dan di sana ada kisah bagaimana dia bisa mendapatkan hadis ini ya. Dan ini kisahnya ya. Jadi bisa antum dengarkan nanti biar tahu ya. Jadi yang pertama kali berbicara masalah takdir ya, yang dia meremehkan takdir dan dia tidak beriman dengan takdir, itu adalah Ma'bad al-Juhani ya. Dan ini salah satu ulama ya yang ada di Irak, tetapi dia menyimpang. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Maka kemudian aku ya, yaitu Yahya bin Ya'mar dan juga Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ya, dia bertalak untuk melakukan hajjaini au mu'tamiraini, untuk melakukan haji atau umrah ya. Jadi Yahya bin Ya'mar menceritakan bahwasanya yang pertama kali ya membuat fitnah tentang takdir, yang menolak adanya takdir, itu adalah Ma'bad al-Juhani. Maka kemudian mereka berdua ya bertalak menuju yaitu Hijaz ya, untuk melaksanakan apa? Haji atau umrah. Faqulna law lakina ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yakunu haula fil qadar. Ya. Dan kami mengatakan ya, kata siapa tadi? Yahya bin Ya'mar, kalau kita bertemu salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita akan bertanya ya tentang apa yang mereka katakan terhadap takdir. Ya. Bahwasanya mereka menolak takdir. Fa wufiqa lana Abdullah bin Umar bin al-Khattab dakhilan al-masjidah ya. Maka kemudian kami berpapasan dengan siapa? Abdullah bin Umar bin al-Khattab ya, yang mana beliau sedang mau masuk masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi. Kemudian aku menghadang bersama sahabatku tadi. Siapa sahabatnya? Humaid bin Abdurrahman ya. Jadi Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman ya, mereka berdua menemui yaitu Abdullah bin Umar, kemudian menghadangnya ya. Istilahnya menahannya ya. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalih. Salah satu di antara kami ada yang menghadang dari kanan, satu ada yang dari kiri. Fa dhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Dan saya mengira sahabatku tadi itu mempersilahkan aku, mewakilkan untuk bertanya dari masalah yang kami dapati di Irak tersebut, yaitu tentang orang yang mengatakan tentang takdir ya, yang menolak takdir. Fakultu Aba Abdurrahman. Kemudian aku mengatakan, siapa yang mengatakan? Yahya bin Ya'mar. Aba Abdurrahman ya, atau ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya telah nampak ya di hadapan kami manusia yang mereka membacakan Al-Qur'an. Wa yataqaffaruna al-ilma ya, yang mereka juga berilmu. Wa dzakara min sya'nihim, dan kemudian Yahya bin Ya'mar menceritakan tentang perihal mereka, bahwasanya ada di Irak yaitu orang yang berkeyakinan ya tentang tidak adanya takdir. Jadi dia menolak takdir ya. Wa annahum yaz'amuna anna la qadra wa anna al-amra unufun. Dan bahwasanya mereka ya memiliki ciri, mereka meyakini bahwasanya tidak ada takdir. Dan bahwasanya setiap hal ya, yaitu perbuatan, maka itu akan diketahui setelah terjadinya ya. Jadi bahaya ya kalau kita mengatakan ya yang seperti ini ya, bahwasanya semua urusan yaitu berlaku dengan ya tanpa pengetahuan dari Allah. Tidak diketahui kecuali setelah terjadinya. Jadi Allah itu tidak tahu juga. Itu menurut mereka. Makanya sehingganya orang-orang yang memiliki pemahaman tersebut dikatakan sebagai kelompok Qadariyah ya. Dan lawannya adalah Jabariyah. Kalau Jabariyah mereka itu sangat bergantung dengan takdir ya. Maka disebut Jabariyah ya, ijbar, mereka itu terpaksa. Jadi melakukan segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tidak ada sedikit pun ya, yaitu usaha mereka untuk melakukan sesuatu, tidak ada ya.
Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang menggabungkan keduanya. Mereka meyakini Allah ya mengetahui takdir, dan juga mereka tetap diharuskan untuk berusaha. Ya. Jadi di sini diceritakan tentang orang yang menolak takdir. Qala fa idza lakita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, jika kalian ya atau jika kamu menemui mereka-mereka itu yang menolak takdir, maka katakanlah, berikanlah kabar kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri daripada mereka. Wa annahum bura'a'u minna, dan bahwasanya mereka juga berlepas diri daripada diriku, ya. Karena ini merupakan ajaran yang menyimpang ya daripada apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi ya yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, dengan siapa? Ya, dengan Allah, ya. Jadi beliau bersumpah, "Lau anna li ahadihim misla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qubila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Ya. Jadi beliau bersumpah, jika seandainya di antara mereka berinfak semisal gunung Uhud ya yang terbuat dari emas, kemudian dia berinfak ya dengan gunung tersebut yang terbuat dari emas, maka tidak akan diterima di sisi Allah sampai dia beriman kepada takdir, ya. Jadi kalau kita melewati saja dari salah satu rukun-rukun iman, maka semuanya akan tertolak, ya. Tidak boleh, maka dia akan bisa kafir, ya. Termasuk di dalam hal yang mungkin kelihatan sepele, oh soal takdir saja, tidak, ya. Makanya di dalam pembahasan akidah yang paling rumit itu masalah takdir, dan harus kita pahami dengan benar, ya. Bahwasanya takdir itu sudah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak boleh menolak takdir, ya. Jadi dia mengatakan ya seperti orang-orang Jabariyah, maka dia sangat bergantung dengan takdir. Dia tidak melakukan usaha. Ya kalau memang masuk neraka ya masuk neraka. Kalau memang masuk surga ya surga, terus tidak ngapa-ngapain. Maka ini orang-orang Jabariyah. Dan adapun orang-orang Qadariyah, maka dia menolak takdir, sebaliknya. Dia lebih ya bertumpu kepada dirinya, ya. Bahwasanya semua yang dia lakukan itu adalah kehendaknya tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menyimpang. Ya. Jadi bahkan Abdullah bin Umar dia bersumpah bahwasanya orang-orang yang menolak takdir, ya, tidak meyakini ya tentang takdirnya Allah, maka tidak akan pernah diterima infaknya sebesar gunung Uhud, ya, yang dia infakkan di jalan Allah selama dia belum beriman kepada takdir, ya. Summa qala, kemudian dia mengatakan, haddatsani Abi Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, ya, telah menceritakan kami, yaitu ayahku Umar bin Al-Khattab, ya, tentang kisah tersebut. Wasaqal hadis min ajli istidlali bihi 'ala al-iman bil qadar, ya. Dan hadis ini dibawa dengan tujuan untuk berdalil tentang beriman kepada takdir. Wa fi hadhihi al-qissah anna zuhura bid'atil qadariyah kanat fi zamanis sahabah, ya. Dan bahwasanya kisah ini ya menunjukkan bahwasanya pertama kali muncul bid'ahnya orang-orang Qadariyah yang menolak takdir itu adalah pada zaman sahabat, ya. Fi hayati Ibnu Umar, di dalam hidupnya atau masanya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, wa kanat wafatuhu sanata 73 Hijriyah, ya. Dan Abdullah bin Umar itu wafat pada tahun 73 Hijriyah. Wa anna tabi'ina yarji'una ila ashabi rasuli fi ma'rifati umurid din, ya. Dan bahwasanya para tabi'in mereka mengembalikan urusan-urusan yaitu agama mereka, ya, itu kepada para sahabat. Wa hadha huwal wajib. Dan ini merupakan sesuatu yang wajib, ya. Wa huwa ruju'u ila ahli ilmi fi kulli waqtin, yaitu kembali kepada ahli ilmu di setiap waktunya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu, ya, apabila kamu tidak mengetahuinya,
Ya. Jadi itulah diantara kisah, yaitu bagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadis, ya, dia mendapatkan hadis tersebut dengan kisah adanya orang-orang Qadariyah, ya, yang kemudian dia tidak beriman kepada takdir, kemudian disampaikanlah hadis, ya, yang sangat panjang tadi yang menguatkan, menjadikan dalil, ya, bahwasanya beriman kepada takdir itu merupakan suatu yang wajib, ya, bahkan rukun di antara rukun-rukun Islam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, wa anna bid'atul qadariyah min aqbahil bid'ah, dan bahwasanya bid'ahnya qadariyah yaitu keyakinan bahwasanya tidak ada takdir, Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi, ya, maka ini di antara bid'ah yang paling buruk. Wa dzalika li syiddati qauli Ibnu Umar fiha, ya. Yang demikian itu bisa kita lihat dari kerasnya Abdullah bin Umar, ya, di dalam perkataan beliau tentang orang-orang yang tidak beriman kepada takdir. Pertama beliau bersumpah, ya, atau beliau pertama dia bari, berlepas diri dari mereka. Kemudian beliau bersumpah dengan nama Allah. Kemudian beliau juga mengatakan tidak akan pernah diterima infaknya seseorang, ya, meskipun emas sebesar gunung Uhud, jika dia tidak beriman kepada takdir. Maka ini menunjukkan, ya, merupakan, ya, suatu amalan atau keyakinan yang sangat buruk di dalam Islam. Wa annal mufti indama yadhkurul hukma bidzikri ma'ahu dalilahu, ya. Dan bahwasanya seorang mufti ahli fatwa ketika dia menyebutkan hukum, maka dia juga menyebutkan dalil-dalilnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi itulah kisah bagaimana siapa namanya Imam Muslim, dia meriwayatkan hadis tersebut dari kisahnya Yahya bin Ya'mar dan juga Humaid ibni Abdurrahman, ya, bahwasanya ada kisah tentang yaitu orang-orang Irak yang menolak takdir, maka kemudian mereka meriwayatkan hadis, ya, Jibril, bahwasanya di antara iman itu adalah beriman kepada takdir, dan seorang yang tidak beriman kepada takdir maka dia pada hakikatnya belum beriman atau bisa menjadi kafir. Nasallallahu salamata wal afiyah. Itu poin yang kedua, ya. Adapun poin yang ketiga, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, fi hadis Jibril dalilun ala anna al-malaikah ta'ti ila al-bashar ala syaklil bashar, ya. Beliau mengatakan di dalam hadis Jibril ini terdapat dalil bahwasanya malaikat itu dia datang kepada manusia dalam rupa manusia, ya. Jadi dia terkadang datang kepada Nabi Muhammad misalnya dalam rupa yang lain, pernah dalam rupa yang sesungguhnya, yaitu memiliki 600 sayap, ya. Maka di dalam hadis ini, ya, malaikat Jibril dia datang kepada Nabi dengan rupa seperti manusia, ya, seperti kita. Tapi jangan dianggap nanti orang nggak kenal siapa ini, ya, jangan-jangan malaikat, ya, nah boleh juga. Ya, bajunya bersih, kemudian rambutnya hitam kelimis, ya, bukan berarti dia malaikat. Wa mithlu dzalika ma jaa fil Qur'an min maji'i Jibril ila Maryam fi surati bashar, ya. Dan semisal itu juga apa yang datang di dalam Quran, ya, di dalam Al-Quran, yaitu tentang datangnya malaikat Jibril kepada Maryam dalam rupa manusia juga, ya, di dalam rupa manusia kepada Nabi Muhammad, dan juga pernah yaitu dalam rupa manusia kepada Maryam. Wa maji'il malaikah ila Ibrahim, ya, wa Lutin fi surati bashar, dan datangnya malaikat kepada Nabi Ibrahim, ya, dan juga Lut di dalam bentuk manusia juga. Wa hum yatahawwaluna bi qudratillahi azza wa jalla anil hay'ati allati khuliqu 'alaiha ila hay'atil bashar, ya. Dan mereka bisa berubah-ubah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu kepada dari bentuk, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atasnya, yaitu kepada rupa manusia. Jadi malaikat itu bisa berubah-ubah, dan diantaranya adalah seperti manusia.
Wa qad qala Allah azza wa jalla fi khalqi al-malaikah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman di dalam penciptaan malaikat, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ya. Jadi Allah mengisahkan ya atau menggambarkan tentang rupa malaikat. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin, ada yang punya berapa? 1 sayap. Gimana kalau 1 sayap? Allahu a'lam. Ada yang punya 1 sayap. Masna, ada yang 2 sayap. Wasulasa, ada yang 3. Waruba', dan ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan dia menambahkan kepada ciptaannya tersebut sesuai yang dikehendakinya, ya, seperti dalam hadis ya bahwasanya malaikat Jibril dalam rupa yang aslinya punya 600 janah. Berapa? 600 sayap, ya. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling besar, yang paling kuat ya di jagat langit. Wa fi sahih al-Bukhari wa Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril wa lahu 600 janah, ya. Dan bahwasanya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang aslinya memiliki 600 sayap. Antum bayangkan 600 sayap itu seperti apa, Masya Allah, ya. Begitu besarnya, begitu kuatnya, yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril ini juga punya beberapa nama. Di antaranya Ar-Ruhul Amin atau Ruhul Kudus, ya. Maka itu di antara nama-nama malaikat Jibril, ya. Itu poin yang ketiga. Jadi menetapkan bahwasanya malaikat itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dan dalam hadis tersebut dalam rupa manusia, yang pernah juga hadir kepada Maryam, kepada Ibrahim, kepada Nabi Lut, ya, dalam rupa manusia. Rabi'an, kemudian poin yang keempat, fi maji'i Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa julusihi baina yadayhi bayanu syai'in min adabi talabatil ilmi 'inda al-muallim. Ya. Ada faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Kata beliau, di dalam hadirnya, datangnya malaikat Jibril kepada Rasulullah dan duduknya beliau, siapa? Duduknya malaikat Jibril di antara atau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan ya sesuatu atau suatu adab daripada adab-adab talabul ilmi di hadapan muallimnya. Kalau kita seperti apa kita? Ya. Ya, kalau belajar secara langsung, maka adab yang terbaik seperti ini. Misalnya antum privat, ya, sama ustadznya, kemudian berhadap-hadapan, ya, atau bertanya sesuatu, maka ini adab yang paling tinggi, ya. Jadi antum menghadap, kemudian mendekatkan lutut dengan lututnya, kemudian antum meletakkan tangan di atas lutut antum, kemudian bertanya, ya, Ustadz, saya mau bertanya. Maka ini adab yang paling tinggi, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril, makhluk yang paling mulia, kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna as-sa'ila la yaktasir su'alahu ala umurin yajhalu hukmuha. Dan bahwasanya penanya, ya, maka dia tidak membatasi pertanyaannya kepada pertanyaan yang dia tidak tahu. Karena bisa jadi seorang itu bertanya untuk sesuatu yang dia ragu, maka boleh. Antum tanya tapi antum sudah punya jawaban, tapi saya mau nanya karena saya ragu, ya, maka boleh bertanya kepada sesuatu yang antum sebelumnya sudah tahu, tapi dalam rangka untuk lebih yakin, maka boleh, ya. Atau untuk ngetes, boleh nggak ngetes ustadznya? Ya, iseng-iseng aja mau tanya gitu, ya sebaiknya jangan. Untuk apa antum ngetes, ya? Ya. Jadi intinya boleh, ya. Jadi bertanya kepada sesuatu yang antum tahu dalam rangka untuk meyakinkan, untuk lebih mantap, ya, terhadap, ya, perkara atau masalah yang ada di dalam diri kita. Boleh kita tanyakan kepada Ustadz Fulan, kepada Ustadz Fulan, tetapi yang tidak boleh adalah membenturkan pendapat-pendapat mereka. Itu yang tidak boleh, ya.
Antum tanya, tetapi Ustadz ini bilangnya begini, Ustadz ini bilang begini. Antum ingin mengadu mereka, maka ini akhlak yang paling buruk. Ya. Kalau tujuannya untuk lebih mengikat atau lebih mencari mana yang paling kuat, yang paling hujahnya kuat dan bisa meyakinkan, maka boleh. Tapi kalau tujuannya hanya untuk mengadu-mengadu saja, ya, maka ini tidak boleh dan termasuk akhlak ya penuntut ilmu yang sangat buruk. Ini sudah azan, Pak. Ya, fadal, azan dulu ya. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi intinya boleh bagi seorang untuk bertanya kepada satu yang dia sebelumnya sudah tahu, ya. Dan dalam rangka untuk menambah keyakinan, ya, untuk menambah hujjah, untuk menguatkan di dalam keyakinannya. Bal yanbaghi lahu an yas'ala ghairahu wa huwa 'alimun bil hukmi, ya. Bahkan hendaknya juga baginya untuk dia bisa bertanya kepada selainnya juga, padahal dia sudah tahu tentang hukum tersebut, ya. Jadi dia bertanya kepada yang lain yang dia juga sudah tahu. Tujuannya apa? Liyasma'al hadiruna bil jawaba, ya, supaya yang lain itu juga faham. Jadi antum tahu, ya, hukumnya, tapi ingin supaya teman antum juga tahu, maka ini boleh, ya. Misalnya sudah tahu hukum musik haram, kemudian antum tanya, Ustadz, hukum musik itu haram apa-apa ya? Misalnya pakai kertas. Supaya apa? Supaya yang lain juga tahu atau faham, maka ini dibolehkan, ya. Walihada nasaba ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi akhir al-hadis at-ta'lim. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah, ya, di dalam akhir hadis, ya, beliau menyandarkan kepada at-ta'lim, yaitu adanya pembelajaran di dalam hal hadis tersebut, ya. Di dalam soal jawabnya siapa? Malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril sudah tahu, tetapi kemudian dia bertanya, dan kemudian malaikat Jibril juga membenarkan. Artinya malaikat Jibril sudah paham, ya, tentang jawabannya, tetapi supaya
didengarkan atau supaya yang lain yaitu di antara para sahabat itu mendapatkan faidah atau mendapatkan ilmu atau pembelajaran di dalamnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum." Ya. Ya. Jadi Nabi mengatakan kepada Umar, ya, "Atadri manis sa'il?" Tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian mengatakan apa kata Nabi? Sesungguhnya yang tadi bertanya itu adalah malaikat Jibril yang mana dia datang untuk mengajarkan kepada kalian perihal agama kalian. Ya. Maka di sini ada yu'allimukum, yaitu pengajaran, adanya ta'lim yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'limu hasilan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu al-mubashir lahu. Ya. Dan ta'lim atau pembelajaran tersebut itu didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, ya, yang mengusahakan atau yang melakukan, ya, hal tersebut. Wa mudhafun ila Jibril, akan tetapi, ya, diidhafahkan atau disandarkan kepada Jibril, ya. Jadi beliau mengatakan fa innahu, sesungguhnya Jibril itu datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Padahal pembelajaran itu didapatkan dari siapa? Dari Nabi, karena Nabi yang mengatakan, ya kan? Nabi yang mengatakan. Apa itu iman? Nabi menjawab. Apa itu Islam? Nabi yang menjawab, ya. Li kaunihi al-mutasabbib fihi, dikarenakan nabilah yang menyebabkan, ya, terjadinya yaitu ta'lim atau pembelajaran di dalamnya. Dengan adanya pertanyaan kemudian jawaban, maka di situ ada ilmu, ya, yang akan dipelajari, yang akan diketahui oleh yaitu para sahabat yang lainnya, ya. Jadi itu diantara faidah sampai poin yang keempat. Jadi yang pertama yaitu tentang urutan hadis-hadis tersebut. Kemudian yang kedua tadi tentang kisahnya, ya, bagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari siapa? Dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, dan juga Yahya bin Ya'mar, ya, membawakan kisah tentang orang yang menolak takdir. Kemudian Abdullah bin Umar membawakan hadis tersebut dari siapa? Dari bapaknya Umar ibn al-Khattab. Kemudian yang ketiga bahwasanya para malaikat itu memiliki perubahan, ya, bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Terkadang dia kepada rupa aslinya, kadang berupa yaitu manusia dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat bahwasanya di dalam hadirnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat pembelajaran yang bermanfaat bagi orang yang lainnya yang mendengarkannya, ya. Sampai di sini mafhum insyaallah, ya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.